Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP, berjumpa kembali dengan saya Mukhtaromin Widaiswara, Badan Puskat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pembahasan mengenai tugas mandiri pengelolaan UP yang belum selesai kemarin. Jadi kemarin ada 3 tugas mandiri. Pertama adalah menghitung kebutuhan UP selama setahun. Jadi berapa kebutuhan UP rata-rata per bulannya. Kemudian tugas yang kedua adalah menghitung berapa kebutuhan UP, berapa UP yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Alhamdulillah keduanya sudah kita bahas kemarin. Jadi dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu sudah mampu melaksanakan pengelolaan UP. Dalam hal ini menghitung kebutuhan UP dan menghitung kebutuhan dana pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, masih ada satu tugas yang belum kita bahas. Sudah Bapak Ibu selesaikan, tetapi belum sempat kita bahas karena waktu yang terbatas. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugasnya. Sudah ada 30 jawaban yang masuk ke saya. Mudah-mudahan ini bisa lebih memahamkan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau 2 soal sebelumnya adalah studi kasus, kalau soal yang ketiga ini soal pilihan ganda. Soal ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan konsep-konsep dalam pengelolaan UP yang nanti akan diujikan. Mudah-mudahan dengan kita mengerjakan tugas mandiri yang ketiga ini, kita jadi lebih siap. Kalau 2 tugas sebelumnya itu persiapan untuk menghadapi pekerjaan nanti di lapangan, kalau tugas yang ketiga ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi ujian. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama, kompetensi yang harus dicapai oleh bendahara pengeluaran dengan mempelajari materi pengelolaan UP adalah menghafalkan peraturan, menguji tagihan, menghitung kebutuhan UP, atau menghitung pajak. Kalau menghafalkan peraturan enggak ya, menghafal peraturan mungkin maksudnya memahami peraturan. Itu sudah kita pelajari kemarin ketika kita mempelajari sistem penerimaan dan pengeluaran. Kemudian kompetensi menguji tagihan nanti pada saat kita mempelajari materi pengujian tagihan. Kemudian menghitung pajak nanti akan kita dapatkan ketika kita mempelajari materi perpajakan. Sehingga jawaban yang paling tepat dari kompetensi yang ingin dibangun oleh materi pengelolaan UP adalah menghitung kebutuhan UP. Tadi sudah kita kerjakan contoh soalnya, jadi bagaimana kita menghitung kebutuhan UP yang sesungguhnya. Tidak semata-mata mendasarkan pada batas maksimal UP yang diperkenankan di PMK, tetapi memang kita hitung sesuai dengan kebutuhan. Apabila kebutuhan UP di bawah batas maksimal, maka itulah yang kita ajukan ke KPPN. Kemudian kalau memang ternyata kebutuhan UP melebihi atau di atas batas maksimal UP yang diperkenankan di PMK, maka kita bisa mengajukan perubahan UP ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Oke ya, nomor 1 jawabannya adalah menghitung kebutuhan UP. Nomor 2, dasar hukum pengelolaan UP sebagai perubahan PMK 190 tahun 2012 adalah betul PMK 178 tahun 2018. Ini kenapa saya tanyakan peraturan, karena memang tugas bendahara ini tidak terlepas dari aturan. Tugas pengelolaan keuangan harus berpedoman kepada aturan, sehingga jadi Bapak Ibu sekalian harus betul-betul paham aturannya. Kita melakukan pembayaran atas dasar aturan. Kita sebagai bendahara, sebagai pengelola keuangan, dalam mengelola UP harus betul-betul berdasarkan peraturan. Tidak boleh berdasarkan perasaan. Latar belakang terbitnya PMK 178 tahun 2018 karena terbitnya PP 50 tahun 2018 sebagai perubahan dari PP 45 tahun 2013. Di mana di situ diatur mengenai pembayaran menggunakan mekanisme kartu kredit pemerintah. Baik, sudah cukup jelas ya soal nomor 2. Kita lanjutkan saja ke soal nomor 3. Soal nomor 3,
dalam pelaksanaan APBN, prinsip pembayaran yang utama adalah melalui, sebagaimana saya jelaskan kemarin, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di pasal 21 dikatakan di situ bahwa pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pembayaran dalam hal ini adalah keluarnya uang dari kas negara. Artinya apa? Pembayarannya menggunakan metode LS atau langsung. Jadi proses pekerjaannya sudah selesai, sudah diserah terimakan dari penyedia kepada PPK, kemudian baru PPK mengajukan tagihan kepada BPSPM, dan selanjutnya BPSPM mengajukan SPM ke KPPN, kemudian KPPN membayarkan kepada pihak yang bersangkutan. Jadi mekanisme yang utama, mekanisme yang pertama adalah LS, langsung. Pekerjaannya selesai, baru dibayarkan. Sedangkan UP itu ada di ayat selanjutnya dari pasal 21. Untuk kelancaran pembayaran di kementerian lembaga kepada bendahara pengeluaran dapat diberikan uang persediaan. Jadi bahasanya dapat. Jadi UP sifatnya adalah nomor 2 setelah LS. Kalau tidak bisa LS, baru di UP-kan, baru dibayar melalui uang persediaan. Jadi yang utama adalah pembayaran melalui mekanisme LS. Dalam ketentuan sudah dijelaskan, UP dapat digunakan untuk pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran. Kemudian yang kedua, pembayaran belanja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme LS, maka boleh menggunakan uang persediaan. Oke ya, jelas. Jadi yang pertama adalah LS. Kalau tidak bisa LS, baru melalui UP. Jadi jangan dibalik ya, UP dulu, kalau nggak bisa UP baru LS, itu salah. Yang benar adalah LS dulu, kalau tidak bisa LS, baru melalui uang persediaan. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jumlah UP normal yang dapat diberikan kepada Satker yang memiliki pagu belanja barang 2,4 M adalah, nah ini ada ya di PMK 178, di situ dikatakan bahwa pagu belanja yang bisa dibayarkan dengan UP yang nilainya sampai dengan 2,4 M adalah 100 juta. Jadi bahasanya sampai dengan, sehingga kalau di sini 2,4 berarti masih terhitung sampai dengan, masih dihitung 100 juta. Sedangkan 200 juta ini untuk yang di atas 2,4 sampai dengan. Baik ya, nomor 4 ini sudah jelas jawabannya, sudah tidak ada jawaban lain, jadi hanya satu, yaitu 100 juta. Kemudian nomor 5, jika pagu anggaran belanja yang dapat dibayarkan dengan UP suatu kantor atau satker berjumlah 6M, maka UP maksimal yang dibayarkan adalah sebesar, nah ini kelanjutan dari soal sebelumnya. Kalau di soal sebelumnya sampai dengan 2,4, kemudian selanjutnya adalah di atas 2,4 sampai dengan 6M, itu UP-nya sebesar 200 juta. Di sini ditanyakan satkernya mendapatkan pagu belanja 6M, berarti masih dalam kategori sampai dengan 6M berarti 200 juta. Sedangkan 500 juta ini diberikan untuk satker yang memiliki pagu belanja yang bisa dibayarkan menggunakan UP di atas 6 miliar. Oke ya, jelas ya nomor 5, ini juga tidak ada jawaban lain, tidak ada penafsiran lain, jadi jawabannya 200 juta. Baik, kita lanjutkan. Jenis belanja yang dapat dibayarkan menggunakan UP adalah belanja barang dan jasa. Ini kalau dalam nomenklatur klasifikasi anggaran tidak kita kenal ya, belanja barang dan jasa.
Kalau beban ada beban barang dan jasa, itu gabungan dari akun beban barang dan akun beban jasa. Tapi kalau belanja barang dan jasa, ini enggak ada. Demikian juga dengan belanja barang modal. Kalau belanja modal ada, tapi kalau nomenklatur belanja barang modal ini enggak ada. Kemudian belanja barang dan belanja modal. Nah, kalau ini ada belanja barang itu kodenya 52, belanja modal kodenya 53. Jadi kemungkinan jawabannya yang ini. Tetapi kita lihat jawaban berikutnya. Belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Ini pelajarannya adalah kita jangan cepat mengambil kesimpulan. Jangan cepat memilih jawaban. Kalau cepat-cepat ya nanti jawabannya yang C. Yang ketiga. Tapi ternyata masih ada yang lebih lengkap, yaitu yang D atau yang keempat. UP dapat dibayarkan untuk belanja barang, belanja modal, maupun belanja lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Penggantian UP atau GUP, singkatannya, dapat diajukan jika UP sudah digunakan minimal sebesar A 25%, B 50%, C 75%, D 90%. Dulu pernah ya 90%, kemudian turun menjadi 75%, kemudian sekarang 50%. Jadi kalau ini pertanyaan ditanyakan pada tahun 90-an, jawabannya yang 90% yang betul. Ditanyakan di tahun 2000-an awal, jawabannya 75%. Tapi kalau soal ini ditanyakan sekarang, jawaban yang paling tepat adalah 50%. Jadi GU dapat diajukan ke KPPN minimal jika pengeluaran sudah mencapai 50%. Tujuan dari penurunan persentase yang bisa di-GU-kan adalah untuk mempercepat realisasi belanja. Mempercepat pencatatan realisasi belanja tepatnya. Karena pengakuan belanja atau pencatatan belanja melalui bendahara pengeluaran itu setelah di-GU-kan oleh KPPN. Jadi meskipun UP-nya sudah dibelanjakan oleh bendahara, tetapi belum di-GU-kan karena belum mencapai persentase tertentu, maka terhitung di dalam laporan keuangan atau di dalam akuntansi, di dalam realisasi belanja belum tercatat sebagai realisasi belanja. Oke ya, jelas ya nomor 7. Kita lanjutkan. Jika penggunaan UP belum mencapai 50%, namun Satker memerlukan pembiayaan melebihi jumlah UP, maka bendahara dapat mengajukan jika penggunaan belum mencapai 50%. Padahal syarat untuk bisa mengajukan GU tadi kan minimal pengeluaran sudah mencapai 50%. Namun Satker memerlukan pembiayaan melebihi jumlah UP, maka jalan keluarnya adalah dengan mengajukan tambahan UP. Kita mengajukan tambahan UP ke KPPN. Sebelumnya kita mengajukan surat persetujuan atau surat izin ke KPPN. Surat izin ke Kepala KPPN, surat permohonan untuk mengajukan tambahan uang persediaan. Kita lampiri permohonannya dengan rincian penggunaan dana, kemudian kebutuhan, kemudian pernyataan dari KPA bahwa dana TUP tadi tidak akan digunakan untuk pembayaran yang bisa dilaksanakan menggunakan mekanisme LS. Oke ya, jadi jawabannya TUP. Kalau perubahan UP Pak, kalau perubahan UP itu untuk kebutuhan UP yang melebihi UP normal sepanjang tahun. Jadi ketika awal tahun tadi kita melakukan perhitungan kebutuhan UP, ya, pagu kita misalkan 5 miliar, ya, pagu belanja yang bisa dibayarkan menggunakan UP 5 miliar. Kalau di peraturan berarti kan kita dapat UP maksimal 200 juta. Tetapi dari hasil perhitungan ternyata kebutuhan UP bulanan kita mencapai 250 juta. Maka kita dapat mengajukan ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan perubahan jumlah UP. Jadi kita mengajukan permohonan merubah dari UP yang tadinya 200 juta sesuai dengan batas maksimal di PMK menjadi 250
juta. Jika itu disetujui oleh Kepala Kanwil, maka kita lampirkan itu sebagai pengajuan SPM perubahan UP ke KPPN. Jika permohonan itu disetujui oleh Kanwil Dirjen Pembendaraan, maka UP kita akan berubah dari tadinya 200 juta sesuai dengan batas maksimal di PMK menjadi 250 juta sesuai dengan persetujuan Kepala Kanwil Dirjen Pembendaraan. Jadi posisinya itu bukan TUP tetapi UP. Karena UP maka bisa di revolving setiap bulan, kemudian baru dinihilkan nanti di akhir tahun anggaran. Oke ya, jelas ya. Kalau dispensasi UP itu dispensasi untuk membayar tagihan belanja tahun sebelumnya, misalkan langganan daya dan jasa yang karena kehabisan anggaran tahun lalu sehingga belum dibayarkan. Nah, itu mau kita bayarkan tahun ini dengan UP, maka itu bisa kita ajukan dispensasi UP-nya. Sedangkan PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP-nya. Ini dilakukan paling lama 30 hari ya sejak tanggal SP 2D. 30 hari sejak tanggal SP 2D. Namun demikian, apabila kegiatannya belum selesai, maka kita bisa mengajukan surat permohonan ke KPPN untuk melanjutkan penyelesaian kegiatan sekaligus menggunakan TUP-nya sampai dengan kegiatannya selesai. Tentunya dengan mem-PTUP-kan dulu TUP yang sudah digunakan. Pertanggungjawabkan dulu TUP yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, yang sudah digunakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau TUP ini kan tidak seperti UP ya, minimal 50% baru bisa dipertanggungjawabkan. Kalau PTUP berapapun bisa dipertanggungjawabkan ke KPPN, jadi bisa bertahap. Jadi misalkan 20% kemudian dipertanggungjawabkan bisa, kemudian 40% dipertanggungjawabkan juga bisa. Jadi tadi misalkan sudah 1 bulan ternyata kegiatannya belum selesai, kemudian TUP-nya baru digunakan 60% misalkan, maka ya 60% itu kita pertanggungjawabkan ke KPPN melalui SPM PTUP, kemudian nanti yang 40% kita pertanggungjawabkan setelah kegiatan selesai sesuai dengan surat persetujuan dari KPPN. Oke ya Bapak Ibu ya, nomor 8 sudah cukup jelas saya kira. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 9, perubahan UP dapat diajukan oleh satuan kerja dalam hal ini sebenarnya sudah saya jawab tadi ya di penjelasan sebelumnya. Jika perhitungan kebutuhan UP bulanan kita melebihi UP normal, sesuai yang ada di PMK. Jadi sepanjang tahun UP normal tidak mencukupi. Jadi tadi saya contohkan UP-nya 200 tetapi kebutuhannya 250, maka kita bisa mengajukan perubahan UP ke Kanwil. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya UP normal tidak mencukupi sepanjang tahun. Kalau tidak mencukupi di bulan-bulan tertentu saja, maka jalan keluarnya adalah dengan TUP, tambahan uang persediaan. Kalau sudah mengajukan TUP tapi masih belum cukup juga, ya TUP lagi, ya, mengajukan TUP lagi. Atau kita evaluasi, jangan-jangan itu bisa dibayarkan secara langsung. Kalau memang bisa dibayarkan secara langsung, maka pakai pembayaran LS. Jadi saya ulangi, UP-TUP ini sifatnya alternatif, jalan keluar ketika pembayaran tidak bisa dilakukan menggunakan LS. Tapi kalau masih bisa LS, maka utamakan LS. Oke ya, nomor 9 sudah kita jawab. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Tambahan UP dapat diajukan oleh satuan kerja dalam hal, ini sudah dijawab tadi ya di nomor 9, UP normal tidak mencukupi di bulan-bulan tertentu. Jadi misalkan di bulan 3 kita mau ada event nih, event nasional ya, nasional, kemudian pembayarannya nggak bisa LS ini Pak, harus pakai UP. Maka di bulan 3 kita bisa mengajukan TUP ke KPPN. Kemudian ada lagi Pak, di bulan 10 ada juga kegiatan yang sama, tidak bisa pembayarannya menggunakan LS.
maka di bulan 10 kita bisa mengajukan lagi TUP ke KPPN. Oke ya, jadi kalau kebutuhan UP di atas UP normal sepanjang tahun, kita mengajukan perubahan UP. Tapi kalau kebutuhan UP di atas UP normal di bulan-bulan tertentu saja, maka kita cukup mengajukan TUP atau tambahan uang persediaan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 11, PPK menerbitkan SPP UP berdasarkan akwitansi, B. SPBY, C. perhitungan kebutuhan UP, D. bukti pengeluaran tahun sebelumnya. Kalau kita analisis ya, yang jawaban A dan B ini tidak realistis. Demikian juga dengan jawaban yang D, bukti pengeluaran tahun sebelumnya, ini sudah tidak berhubungan dengan pengeluaran tahun ini. Sehingga jawaban yang paling realistis, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, perhitungan kebutuhan UP. Jadi sebagaimana saya sampaikan kemarin di sesi sinkronus, jadi di awal tahun ketika atau setelah menerima DIPA, kemudian para pengelola keuangan ini berkumpul dengan dipimpin oleh KPA, para PPK, para penanggung jawab kegiatan, ini berkumpul dengan bendahara. Di situ merumuskan berapa kebutuhan UP-nya. Jadi setelah menerima DIPA, PPK dan para penanggung jawab kegiatan itu membuat rencana kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Kemudian RPK itu yang nanti dijadikan dasar oleh bendahara pengeluaran untuk menghitung berapa kebutuhan UP-nya. Kemudian hasil perhitungan bendahara dikonfirmasi kembali kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan pada forum itu dengan dipimpin oleh kuasa pengguna anggaran. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan jumlah UP yang sesungguhnya, jumlah UP yang mendekati kebutuhan bulanan. Sehingga kita bisa mengajukan GUP setiap bulan secara normal ya. Jadi GUP normal itu sebulan sekali. Kalau sebulan sampai 2 kali, indikasinya UP-nya kurang. Kebalikannya, kalau sampai 2 bulan belum bisa juga menggiurkan, itu indikasi kalau UP-nya kegedean. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, maka tadi di awal tahun kita membuat rapat forum ya, antara KPA, kemudian PPK dan bendahara, yang tujuannya adalah merumuskan berapa kebutuhan UP yang sesungguhnya. Perhitungan kebutuhan UP oleh bendahara akan digunakan oleh PPK sebagai dasar untuk penerbitan SPP UP. Berapa UP yang akan diajukan di SPP UP oleh PPK? Oke, jelas ya. Kalau satker yang sudah matang mungkin ya, ini sudah dilakukan setiap tahun. Tapi bagi satker yang mungkin dalam tahap belajar, ini mungkin belum dilakukan. Nah, ini tugas saudara nih sebagai bendahara nanti menyampaikan ini kepada KPA. Jadi supaya awal tahun dibuat forum seperti itu, KPA, kemudian PPK dan bendahara bersama-sama menghitung berapa kebutuhan UP-nya. PPK membuat rencana pelaksanaan kegiatan, bendahara menghitung berapa kebutuhan UP-nya. Oke ya, nomor 11 sudah cukup jelas saya kira, kita lanjutkan. Nomor 12, dokumen berikut ini yang bukan kelengkapan lampiran SPP GU. Kalau SPP penggantian UP, pasti lampirannya adalah dokumen bukti pengeluaran, bukti belanja. Nah, kita lihat mana yang bukti belanja. Kwitansi, oke. SPBY, yes. Kemudian DRPP, ya, rangkuman dari kwitansi-kwitansi. Berarti yang bukan daftar perhitungan UP. Karena daftar perhitungan UP nanti adalah lampiran ketika mengajukan SPP UP. Lampiran di SPP UP. Oke ya, nomor 12 saya kira sudah jelas. Kita lanjutkan saja. Pejabat yang bertugas menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan sebagai dasar bendahara untuk menghitung kebutuhan UP adalah PPK. Oke ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi setelah menerima DIPA, kemudian PPK membuat rencana pelaksanaan kegiatan.
Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya rencana pelaksanaan kegiatan ini sudah ada ketika kita menyusun TOR dan RAB ya. Di TOR di situ kan sudah ada tuh timeline-nya ya, kapan kegiatannya dilaksanakan. Jadi tinggal mengkompilasi aja sebenarnya kalau kita membuat TOR-nya dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak apa-apa ketika DIPA diterima, kita cek mana anggaran yang disetujui, mana yang tidak disetujui, sekaligus kita review TOR-nya. Apakah akan dilaksanakan sesuai dengan saat pengajuan TOR dulu, atau akan kita lakukan perubahan sesuai dengan kondisi terkini. Oke ya, jadi PPK yang bertugas itu, kemudian atas dasar itu nanti akan digunakan oleh bendahara untuk menghitung berapa kebutuhan UP-nya. Jadi dari rencana kegiatan yang disusun oleh PPK itu kan bisa diidentifikasi. Oh ini pakai LS pembayarannya. Oh ini pakai UP. Oh ini harus LS. Oh ini bisa UP. Begitu ya, nomor 13 saya kira cukup. Jadi PPK yang bertugas menyusun rencana kegiatan. Kemudian gimana Pak kalau PPK-nya belum terbiasa melakukan ini? Kemudian gimana Pak kalau PPK-nya tidak mau melaksanakan ini? Ya kita komunikasikan, kita kasih pengertian ya bahwa tugas PPK ini, bahwa ini adalah tugas PPK. Sedangkan di awal-awal pelaksanaan, oke lah kita sebagai bendahara untuk membantu ya, tapi selanjutnya adalah tugas PPK untuk melaksanakan ini, tanggung jawab PPK. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Pejabat yang bertugas menghitung kebutuhan UP per bulan. Nah, ini kelanjutan dari soal nomor 13. 13 sudah ada rencana pelaksanaan kegiatannya, kemudian kita identifikasi ini pakai LS, ini pakai UP, ini LS, ini UP, sehingga kita bisa mendapatkan angka UP yang ideal, berapa kebutuhan UP ideal setiap bulannya. Angka itulah nanti yang akan kita ajukan di SPP UP. Ini tugasnya apa? Bendahara pengeluaran untuk menghitungnya. Jadi membuat rencana kegiatan PPK, kemudian menghitung kebutuhan UP bendahara. Tentunya dengan koordinasi oleh KPA, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke ya, kita lanjutkan. Batasan belanja atau limit KKP untuk belanja barang operasional serta belanja modal untuk pertama kali di setiap kartu kredit dalam satu bulan adalah 50 juta. Jadi ini ada di aturannya ya di PMK. Jadi batas belanja atau limit KKP yang pertama kali untuk KKP belanja barang operasional dan belanja modal ini 50 juta. Sedangkan untuk belanja berjadin 20 juta. Jadi jawabannya yang C atau 50 juta. Oke ya, kita lanjutkan. Oh ternyata jadi soal berikutnya ya, batasan belanja limit KKP untuk belanja berjadin. Sudah dijawab tadi, 20 juta. Ini untuk limit pertama ya. Untuk selanjutnya kita bisa mengajukan penambahan limit kalau memang dibutuhkan, atau pengurangan limit kalau memang di daerah itu misalkan tidak ada edisinya, di daerah terpencil, sehingga kita kesulitan untuk merealisasikan belanja menggunakan KKP, maka kita bisa mengajukan perubahan limit menjadi lebih rendah. Atau sebaliknya, ketika kebutuhan menggunakan KKP ini semakin tinggi, maka kita bisa mengajukan perubahan kenaikan batasan limit KKP-nya. Oke ya, kita lanjutkan. Di bawah ini kelengkapan SPP UP yang harus dilampirkan ketika mengajukan ke penerbit SPM. Salah satu lampiran SPP UP adalah surat pernyataan KPA. Jadi jawabannya sudah jelas, jawabannya yang A, surat pernyataan KPA. Selain tadi perhitungan kebutuhan UP-nya. Oke ya, nomor 17 sudah jelas, kita lanjutkan. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 18. SPP UP ditandatangani oleh SPP itu ditandatangani oleh PPK. SPM ditandatangani oleh PP SPM. Jelas ya. Jadi kalau SPP penandatangannya adalah PPK. Jadi jawabannya yang B, PPK. SPP apapun ya, mau SPP UP, SPP GUP, SPP TUP, SPP LS,
semuanya yang tanda tangan di situ adalah PPK. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Kelengkapan perubahan UP yang harus dilampirkan sebelum SPP diajukan ke penguji tagihan adalah surat persetujuan Kepala Kanwil. Jadi kalau perubahan UP, salah satu syaratnya adalah persetujuan dari Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Kalau TUP, persetujuannya oleh Kepala KPPN. Oke ya, jadi bisa membedakan kalau perubahan UP persetujuan Kepala Kanwil, kalau TUP dengan persetujuan Kepala KPPN. Oke ya, jelas nomor 19, kita lanjutkan. Kelengkapan tambahan UP yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke PPSPM adalah surat persetujuan Kepala KPPN tadi ya. Jadi kalau TUP persetujuan Kepala Kanwil, kalau TUP persetujuan Kepala KPPN. Sudah jelas saya kira. Baik, kita lanjutkan saja. 21. SPM GUP yang diajukan oleh kuasa pengguna anggaran ke KPPN akan terbit SP2D GU-nya jika KPPN akan menerbitkan SP2D GU jika pengeluaran UP sudah mencapai minimal 50%. Jadi jawabannya yang C. Tidak perlu dilampiri dengan surat pernyataan KPA. Tidak perlu juga dilampiri dengan kwitansi. Ini disimpan di PPSPM. Oke ya. Jadi jawabannya penggunaan UP sudah mencapai 50%. Baik, kita lanjutkan. SPP penggantian UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dilakukan jika jadi Bendahara Pengeluaran Pembantu atau BPP tugasnya adalah membantu bendahara. Tugas dan kewajibannya sama dengan bendahara. Bendahara membukukan, BPP juga membukukan. Bendahara membuat LPJ, BPP juga membuat LPJ. Bendahara bisa meng-GU-kan ketika pengeluaran sudah mencapai 50%, BPP juga sama, bisa mengajukan penggantian UP yang dikelolanya apabila pengeluarannya sudah mencapai 50%, tanpa perlu menunggu BPP yang lain, kalau di situ ada lebih dari satu BPP. Memang ini tujuan dibentuk BPP ya, untuk memperlancar pelaksanaan anggaran, memperlancar penggunaan UP. Misalkan di satu satker ada UP-nya 1M, kemudian di situ ada 3 BPP. Satu BPP misalkan dapat 200 juta. Satu BPP sudah merealisasikan 50%, ya, UP-nya sudah merealisasikan 100 juta. Sedangkan 2 BPP yang lain baru misalkan masing-masing 50 juta. Maka BPP yang sudah merealisasikan 100 juta, 50% dari UP yang dikelolanya, itu sudah bisa mengajukan penggantian UP tanpa menunggu 2 BPP yang masih realisasinya masih 25%. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi realisasi salah satu BPP telah mencapai 50% tanpa menunggu BPP yang lain. Beda BPP dengan Bendahara Pengeluaran mungkin relasinya aja. Kalau Bendahara Pengeluaran dengan KPPN, kalau BPP hubungannya sampai ke BP, sampai ke Bendahara Pengeluaran. Untuk hubungan dengan KPPN itu menjadi tugas bendahara. Contohnya tadi, BPP sudah merealisasikan 50% dari UP-nya, kemudian bisa mengajukan penggantian UP. BPP tidak mengajukan sendiri GU-nya ke KPPN, tetapi Bendahara Pengeluaran yang nanti mengajukan GU-nya. Demikian juga dengan LPJ, BPP menyusun LPJ itu tidak dikirimkan ke KPPN, tapi dikirimkan ke bendahara. Nanti bendahara yang mengkompilasi untuk disusun menjadi LPJ bendahara. Oke ya, nomor 22 sudah cukup jelas. Kita lanjutkan. Nomor 23, jika diketahui UP suatu kantor berjumlah 200 juta, maka pernyataan yang benar adalah GU minimal 50 juta, GU minimal 75 juta, GU minimal 100 juta, GU maksimal 100 juta.
Tadi sudah kita sampaikan minimal GU bisa diajukan ketika pengeluaran UP sudah mencapai 50%. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. SPP GU minimal sebesar 100 juta. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. SPP GU diajukan ke penguji tagihan atau penerbit SPM untuk permintaan pembayaran. Semua pembayaran di bawah 50 juta. Nggak bisa. Kalau belanja pegawai, nggak bisa pakai UP. Kemudian yang B, semua pembayaran sampai dengan 50 juta. Sami mawon. Sama saja ya dengan jawaban A. Pembayaran belanja barang sampai dengan 50 juta. Nah, kalau ini baru. Kemudian kalau jawaban D apa? Pembayaran belanja barang di atas. Oh, nggak bisa. Di atas 50 juta nggak bisa ya. Jadi pembayaran menggunakan UP itu untuk pembayaran dengan jumlah maksimal 50 juta kepada satu penerima. Kecuali pembayaran honor sama perjalanan dinas. Kalau tidak ada keterangan lain, berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Pembayaran belanja barang sampai dengan 50 juta. Oke ya, 24 sudah selesai. Satu lagi kita sampai ke soal 25. Baik, kita sudah sampai ke soal nomor 25. Di bawah ini harus dilampirkan pada saat mengajukan SPP GU ke penerbit SPM. Sebagaimana saya sampaikan tadi, lampiran GU adalah bukti pengeluaran atau ringkasan atau rangkuman atas bukti pengeluaran itu. Nah, rangkuman atas bukti pengeluaran itu baik berupa kwitansi, bukti pembelian maupun bukti pengeluaran lainnya adalah daftar rincian permintaan pembayaran, disingkat DRPP. Jadi jawabannya yang D yang paling pas. Oke ya, kita sudah sampai soal nomor 25, artinya kita sudah mencapai 50% dari target soal yang ada, yaitu 50 soal. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 26. Soal 26 adalah pejabat penandatangan SPP. Tadi sudah saya sampaikan, pokoknya SPP itu ditandatangani oleh BPK, mau SPP UP, TUP, GUP, GUIC, GU nihil, PTUP, LS, semuanya ditandatangani kalau SPP itu oleh BPK. Oke, kita lanjutkan saja ke soal nomor 27. SPP yang diajukan oleh BPK sebagai pertanggungjawaban penggunaan TUP adalah A. SPP GUP. SPP GU itu pertanggungjawaban atas UP di sepanjang tahun anggaran. Sifatnya revolving ya. Jadi kita ajukan ke KPPN SPM GU, nanti akan diisi kembali oleh KPPN sebesar jumlah SPM-nya. Misalkan UP kita 50 juta, sudah kita gunakan 40 juta, maka saldo UP kita kan tinggal 10 juta. Nah, yang 40 juta itu kita ajukan GU-nya ke KPPN. Maka KPPN nanti akan menerbitkan SP2DGU sebesar 40 juta, yang nanti akan mengisi kembali rekening bendahara pengeluaran sebesar 40 juta, sehingga UP kita kembali ke jumlah UP semula, yaitu 50 juta. Kemudian kalau GU nihil ini untuk pertanggungjawaban UP di akhir tahun. Kemudian kalau PTUP, nah ini pertanggungjawaban atas penggunaan TUP. Kalau TU nihil ini tidak kita kenal ya di APBN. Oke ya, jadi jawabannya PTUP, pertanggungjawaban atas penggunaan TUP. Kita lanjutkan. SPP yang diajukan oleh BPK sebagai pertanggungjawaban penggunaan UP pada akhir tahun anggaran. Sudah dijawab tadi ya di soal nomor 27, jawabannya adalah SPP GU nihil. Jadi secara umum GU nihil ini di akhir tahun anggaran, ketika semua kegiatan sudah selesai, semua pembayaran sudah dilakukan, maka UP-nya kita nihilkan, kita kembalikan ke kas negara. UP itu kan konsepnya adalah uang muka dari kuasa BUN atau KPPN. Kita terima sebagai uang muka kerja, kemudian kita gunakan, kemudian kita pertanggungjawabkan. Nah, ketika pertanggungjawaban, maka KPPN akan mengisi kembali uang muka kerja yang ada di kita. Kalau
SP2D-nya adalah SP2D GU isi. Kalau SP2D-nya adalah SP2D GU nihil, maka pada saat pertanggungjawaban, maka KPPN akan mengembalikan uang muka kerja yang ada di kita kembali kepada rekening kas umum negara dengan cara memotongnya dalam SPM. Jadi potongan di SPM. Ketika SP2DUP akunnya adalah 825111, ketika pengembalian UP akunnya adalah 815111. Jadi kalau kita punya UP 50 misalkan pada akhir tahun sudah kita gunakan 40, maka yang 40 kita GU nihilkan. Kita ajukan GU nihilnya ke KPPN. Kemudian yang 10 kita setorkan. Kita setorkan melalui modul penerimaan negara. Kemudian dari situ nanti akan dicatat oleh KPPN sebagai pengembalian uang muka kerja. Kalau di akuntansi, ketika SP2DUP jurnalnya adalah kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Nah, ketika pengembalian oleh KPPN tinggal di jurnal balik aja uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Sehingga kas di bendahara pengeluaran menjadi 0, uang muka dari KPPN juga 0. Oke ya, nomor 28 saya kira sudah cukup jelas. Kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Oke ya, soal nomor 28 saya kira sudah cukup jelas. Kita lanjutkan ke soal nomor 29. Nomor 29, dokumen berikut yang bukan lampiran GU nihil. Kalau GU nihil berarti lampirannya adalah bukti-bukti pengeluaran sama dengan GU. Bukti pengeluaran apa? Kwitansi, kemudian ada SPB-nya di situ. Kemudian rangkuman dari pengeluaran, rangkuman dari bukti pengeluaran, daftar rincian, permintaan, pembayaran atau DRPP. Sehingga yang bukan lampiran GU nihil adalah rekening koran. Oke ya, 29 sudah jelas. Kita lanjut ke 30. Kemudian soal nomor 30, SPP TUP diajukan ke penguji tagihan atau penerbit SPM untuk permintaan pembayaran TUP sama dengan UP ya. Jadi untuk pembayaran belanja barang sampai dengan 50 juta. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 31. Jika kebutuhan bulanan pembayaran menggunakan UP sepanjang tahun melebihi UP normal, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan, ini tadi sudah ya di depan ya, jadi kalau sepanjang tahun melebihi UP normal berarti perubahan UP. Oke, sudah cukup jelas saya kira. 32, jika kebutuhan pembayaran menggunakan UP di bulan-bulan tertentu melebihi UP normal, kalau di bulan-bulan tertentu saja maka jalan keluarnya adalah dengan TUP, tambahan uang persediaan. Oke, kita lanjutkan. Dalam penyusunan rencana penggunaan dana TUP, bendahara pengeluaran harus memperhatikan, jadi TUP itu kan untuk digunakan dalam waktu 1 bulan. Sehingga kita harus menghitung berapa kebutuhan real dalam 1 bulan. Jadi jawabannya yang mana nih? Kebutuhan real untuk periode 1 bulan. Oke ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. SPM PTUP yang diajukan ke KPPN akan disahkan menjadi SP2D PTUP, pertanggungjawaban TUP, jika penggunaan dananya sudah mencapai 50%, tidak dipersyaratkan. Pertanggungjawaban TUP bisa berapapun, tidak perlu menunggu 50%. Dilampiri kwitansi. Ini juga bukan persyaratan, jadi kwitansi tidak dilampirkan lagi di SPM. Kemudian dilampiri BPN atas TUP yang tidak digunakan. Nah, ini benar ini. Jadi kalau kita punya TUP, taruhlah misalkan 100 juta, kemudian digunakan hanya 90 juta. Maka yang 90 juta kita ajukan sebagai PTUP, kemudian yang 10 juta kita ajukan sebagai pengembalian sisa TUP dengan melampirkan bukti penerimaan negara, bukti setoran atas sisa TUP yang tidak digunakan. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan.
Batas waktu pertanggungjawaban TUP adalah 1 bulan sejak tanggal SP2D. Jadi ingat ya, sejak tanggal SP2D. SP2D TUP-nya tanggal 11 November, maka nanti PTUP-nya juga paling lambat tanggal 11 Desember. Oke ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pengajuan SPN perubahan UP ke KPPN harus melampirkan persetujuan. Tadi sudah ya, kayaknya kalau perubahan UP itu kepala kanwil persetujuannya. Kemudian 37, pengajuan SPM TUP ke KPPN harus melampirkan persetujuan. Kalau TUP tadi persetujuannya kepala KPPN. Jadi jawabannya A. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 38. Ini sepertinya sudah masuk ke wilayah UP PNBP ya. Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan pagu pencairan sesuai dengan surat edaran atau peraturan Dirjen Perbendaraan. Jadi belakangan ini banyak PNBP yang sifatnya sudah terpusat. Misalkan di Badan POM, itu ya PNBP-nya tidak ditangani lagi oleh kantor Badan POM di daerah, tapi langsung disetorkan ke pusat Badan POM. Demikian juga untuk BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. PNBP terkait dengan penerbitan sertifikat dan lain-lain itu tidak langsung masuk ke rekening terpusat. Demikian juga untuk kantor imigrasi ya, PNBP dari penerbitan paspor itu juga sudah terpusat. Ketika PNBP-nya sudah terpusat, maka nanti penggunaannya itu ditetapkan secara terpusat. Ketika PNBP sudah disetorkan secara terpusat tadi, maka nanti pembagiannya itu ditetapkan oleh kantor pusat. Jadi bisa ada kebijakan kantor pusat di situ, bisa ada subsidi silang untuk kantor yang mungkin PNBP-nya rendah, tapi kebutuhannya tinggi, itu bisa jadi nanti disubsidi oleh kantor yang PNBP-nya tinggi. Oke ya, nomor 38. Jadi pembayaran dilakukan berdasarkan pagu pencairan. Oke, 39. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu. Tidak boleh. Jadi pagu belanja dalam TIPA adalah batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Tidak boleh melewati pagu anggaran yang ada di TIPA. Sudah cukup jelas saya kira jawabannya tidak boleh. Kemudian pejabat yang menetapkan besaran MP atau maksimum pencairan belanja yang sumbernya dari PNBP adalah Menteri Keuangan. Jadi kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan MP atau maksimum pencairan. Maksimum pencairan adalah batas maksimum PNBP yang bisa digunakan kembali. Jadi dari PNBP yang sudah disetorkan ke kas negara itu ada batas maksimumnya yang bisa digunakan kembali. Ada yang 80%, ada yang 60%. Kalau 80% misalkan kita menyetorkan kas negara 1M, maka PNBP yang bisa digunakan kembali oleh Satgas tersebut adalah 800 juta. 80% kali 1M. Itu ya. Jadi ini kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan berapa maksimum pencairan dananya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 41. Dalam hal realisasi PNBP melebihi target dalam TIPA, penambahan pagu dalam TIPA dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari. Jadi, kalau realisasi PNBP melampaui target dalam TIPA, yang bisa dicairkan, yang bisa dibelanjakan tetap sebesar pagu dalam TIPA-nya. Kecuali pagu TIPA-nya dinaikkan, kecuali pagu TIPA-nya ditambah. Nah, yang berwenang untuk menambah pagu TIPA ini adalah Menteri Keuangan, Sekyu, Dirjen Anggaran. Oke ya, nomor 41 cukup jelas. Kita lanjutkan ke 42. Oke ya, ini contoh hitung-hitungan. Jadi suatu satker sudah menyetorkan 200 juta. Kemudian MP-nya itu 80%.
Berarti yang bisa digunakan berapa? 80% kali 200 juta, 160 juta. Nah, di bulan sebelumnya sudah digunakan 100 juta. Maka yang masih bisa digunakan berapa? Ya 160 dikurangi 100. Sama dengan 60 juta. Jadi tahu ya ngitungnya ya, 200 juta kali 80% sama dengan 160 juta. Kemudian dikurangi yang sudah digunakan 100 juta, sehingga hasilnya sama dengan 60 juta. Oke ya, cukup jelas 42. Kita lanjutkan ke soal 43. SPM GU PNBP yang diajukan oleh kuasa pengguna anggaran ke KPPN akan terbit SP2D-nya jika penggunaan dananya sudah mencapai 100%. Tidak. Dilampiri kwitansi yang telah ditandatangani oleh KPA. Tidak juga. Kemudian dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja. Juga tidak. Jawaban yang pas berarti adalah yang D, sesuai dengan maksimum pencairan dana. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk mencairkan dana belanja PNBP dalam DIPA, satuan kerja terlebih dahulu harus menyetorkan PNBP-nya ke kas negara. Jadi penggunaan PNBP ini dasarnya adalah atas PNBP yang sudah disetorkan. Kemudian nanti dikalikan dengan maksimum pencairannya tadi. Misalkan kita sudah setor 100 juta, MP-nya 80, maka kita bisa menggunakan 80 jutanya. Misalkan kita sudah setor 100 juta, kita punya MP 80%, berarti kita bisa mengajukan pembayaran sebesar 80% kali 100 juta atau 80 juta. Kita tidak bisa mengajukan pencairan dana PNBP melebihi PNBP yang kita setorkan ke kas negara. Oke ya, kita lanjutkan ke soal 45. Satker PNBP yang belum memiliki maksimum pencairan. Jadi mungkin saja Satker PNBP belum memiliki MP. Kalau seperti itu kondisinya, maka dia dapat mengajukan UP maksimal sebesar 1/12 dari pagu dana PNBP dalam DIPA maksimal 200 juta. Ini ada di PMK 190 ya. Oke ya, untuk soal 45 sudah jelas jawabannya. Jadi kalau dia belum memiliki MP, maka dia bisa diberikan UP 1/12 dari pagu dana PNBP dalam DIPA maksimal 200 juta. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 46. Satker PNBP yang telah memiliki maksimum pencairan dapat diberikan UP maksimal sebesar 20% dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai dengan pagu PNBP dalam DIPA maksimal 500 juta. Oke ya, kalau dia belum punya MP, dia dapat UP 1/12 maksimal 200 juta. Kalau dia sudah punya MP, maka dapat diberikan UP maksimal 20%, maksimal 500 juta. Oke ya, kita lanjutkan ke soal 47. 47 ini rupanya terkait dengan PHLN ya. Jika diketahui jumlah pagu DIPA, dana PHLN, pinjaman dan hibah luar negeri yang dapat dibayarkan dengan UP sesuai porsi dana sebesar 6 miliar, maka dapat diajukan UP maksimal sebesar. Jadi untuk UP PHLN ini perhitungannya sama dengan UP rupiah murni. Jadi ketentuannya sama tadi, sampai dengan 2,4, di atas 2,4 sampai dengan 6M, kemudian di atas 6M. Kalau di sini 6M berarti sampai dengan 6M sama dengan 200 juta. Oke ya, kita lanjutkan ke soal 48. Pengajuan SPP GU dana PLN yang dikelola oleh Bendahara Pengelolaan Pembantu dapat dilakukan apabila, ini juga sama ya dengan penjelasan di depan tadi. Jadi konsepnya, satu BPP sudah realisasi mencapai 50%, maka dia bisa mengirimkan tanpa menunggu BPP ya
lain. Oke, kita lanjutkan ke 49. Pejabat yang menandatangani SPP KUIC yang sumber dananya dari PLN adalah, nah ini sama dengan tadi ya, mau SPP rupiah murni. Nah, ini sama dengan tadi ya, mau SPP yang sumber dananya dari rupiah murni, PNBP maupun PLN. Kalau penandatangan SPP ini adalah tugasnya PPK. Jadi jawabannya PPK. Oke, kita sampai ke soal yang terakhir. Soal nomor 50. Pinjaman atau hibah dari luar negeri, petunjuk pelaksanaan pencairan dana atau pembayarannya diatur secara khusus sesuai dengan jenis pinjaman atau hibahnya dengan. Jadi ini ya bedanya pembayaran antara sumber dana rupiah murni dengan PLN. Kalau sumber dana rupiah murni kan aturannya satu, PP 45, Yunto PP 50, kemudian PMK 190, Yunto PMK 178. Tetapi kalau untuk sumber dana dari PLN, ini aturannya khusus. Satu jenis pinjaman, satu jenis loan, satu jenis hibah, itu diatur dengan satu petunjuk pelaksanaan pembayaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaraan. Sehingga jawabannya adalah peraturan Dirjen Perbendaraan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pencairan atau pembayaran dana PHLN. Oke ya, alhamdulillah kita sudah selesai sampai soal yang terakhir, soal 50. Mudah-mudahan pembahasan soal latihan tugas mandiri yang ketiga ini bisa melengkapi pengetahuan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh bendahara pengeluaran, khususnya terkait dengan pengelolaan UP. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, ada dua kompetensi utama yang harus dimiliki oleh bendahara pengeluaran, khususnya terkait dengan pengelolaan UP. Yaitu pertama, dia mampu menghitung berapa kebutuhan UP di awal tahun. Kemudian yang kedua, dia mampu menghitung berapa kebutuhan UP untuk melaksanakan satu kegiatan pada tahun berjalan. Nah, itu sudah kita kerjakan di tugas mandiri 1 dan 2. Sedangkan tugas mandiri 3 ini tujuannya adalah untuk memantapkan pemahaman kita terkait dengan konsep-konsep di 1 dan 2. Jadi mudah-mudahan dengan selesainya pembahasan tugas mandiri pengelolaan UP, maka secara keterampilan kita sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas bendahara khususnya terkait dengan pengelolaan UP. Yang kedua, kita juga siap untuk menghadapi ujian baik komprehensif maupun sertifikasi. Oke, Bapak Ibu Sobat AP, terima kasih atas perhatiannya mengikuti pembahasan sampai selesai. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.